Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferawati, jurusan Pendidikan Geografi dari Universitas Halu Oleo. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu proses tenaga endogen dan tenaga eksogen, yaitu vulkanisme dan erosi. Tetapi sebelum saya menjelaskan kedua proses tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan di kulit bumi. Tenaga endogen ini bersifat membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata, seperti pegunungan, lipatan pegunungan, lembah, dan berbagai macam relief lainnya. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan bersifat merusak. Rusaknya permukaan bumi terjadi karena adanya tenaga angin, air, gletser, perubahan dinamika suhu, serta aktivitas organisme termaksud manusia. Itulah sedikit penjelasan tentang tenaga endogen dan tenaga eksogen. Dan sekarang kita lanjut kepada materi pokok kita, yaitu vulkanisme dan erosi. Vulkanisme merupakan salah satu jenis tenaga endogen karena vulkanisme bisa membuat perubahan pada relief permukaan bumi akibat dari tenaga dalam bumi. Nah, itulah pengertian vulkanisme yang sering dikaitkan dengan aktivitas gunung berapi. Vulkanisme adalah peristiwa keluarnya lelehan panas bebatuan atau magma dari lapisan di bawah permukaan bumi atau litosfer ke permukaan bumi. Selanjutnya, jenis-jenis vulkanisme. Vulkanisme pada zona divergen, yaitu vulkanisme yang berupa keluarnya magma yang bersuhu sangat tinggi dan meleleh, serta tanpa letusan yang sangat dahsyat. Vulkanisme pada zona konvergen, yaitu vulkanisme yang berupa letusan yang dahsyat yang mengeluarkan magma padat, gas, dan magma cair kental. Vulkanisme pada zona tengah, yaitu vulkanisme yang berupa melelehnya magma tanpa letusan yang dahsyat. Selanjutnya, proses vulkanisme. Intrusi magma. Intrusi magma merupakan aktivitas magma yang menerobos retakan, celah atau patahan yang terbentuk di lapisan atas dapur magma, namun tidak sampai ke permukaan bumi. Beberapa bentuk intrusi magma yaitu batolit, lakolit, silis, api fosa, dikos, dan korok. Ekstrusi magma. Ekstrusi magma merupakan aktivitas magma yang mencapai permukaan bumi. Ekstrusi magma ini bisa menyebabkan terjadinya erupsi gunung. Sedangkan erupsi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ekstrusi linear, yaitu terjadi jika magma keluar lewat celah-celah retakan atau patahan memanjang sehingga membentuk deretan gunung berapi. Ekstrusi sentral, yaitu terjadi jika magma keluar melalui sebuah lubang atau saluran magma dan membentuk gunung-gunung yang terpisah. Ekstrusi areal, yaitu terjadi apabila letak magma dekat dengan permukaan bumi.
Lanjut kepada materi pembahasan kita kedua, erosi. Erosi merupakan suatu proses pengikisan padatan berupa sedimen, batuan, tanah, dan partikel lainnya akibat dari transportasi angin, air, atau gletser. Karakteristik hujan krip pada tanah dan material lainnya di bawah pengaruh gravitasi atau makhluk hidup seperti hewan yang membuat liang. Hal ini disebut dengan bioerosi. Faktor-faktor erosi. Yang pertama, faktor alamiah yang berupa faktor iklim, faktor geologi, dan faktor biologis. Yang kedua, faktor aktivitas manusia. Jenis-jenis erosi. Yang pertama, erosi oleh air yang berupa splash erosion, sill erosion, rill erosion, stream erosion, valley erosion, and gully erosion. Selanjutnya, erosi oleh gelombang berupa erosi oleh pukulan gelombang dan abrasi. Selanjutnya, erosi oleh angin berupa deflasi, yaitu erosi oleh angin yang bertiup dan menyebabkan material lepas yang halus terangkat. Kedua, abrasi, yaitu erosi oleh material-material halus yang diangkat oleh angin ketika angin menerpa suatu bebatuan. Oke, selanjutnya erosi oleh gletser atau es. Kemudian erosi oleh gravitasi, dan yang terakhir erosi oleh organisme.